Selanjutnya, kita akan menemukan dua penunjuk arah. Maksudnya, ruang tamu tadi Indonesia dan dapurnya adalah Malaysia. Tinggal melangkah satu langkah, kita udah masuk ke Malaysia tanpa menggunakan paspor. Kalau di ruangan ini serba hijau ya. Di ruangan ini terpampang foto Perdana Menteri Malaysia dan sederet tokoh Malaysia serta bendera Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Wow, Malaysia ini kelihatan banget guys ininya, kesenjangannya. sini Malaysia, sini Indonesia. Ini benar sumpah gue. Biasa dan itu keren. Wah, ditutup gerbang kawat. Ketika anak yang tinggal di perbatasan Indo-Malay beli es Oh, krim, beli es krim pakai duit apa nih? Tuh kan pakai duit ringgit, lihat guys. Oh, berarti memang berlaku dong guys, duit Indo di Malai dan duit Indo di Malaysia dan duit Malaysia di Indo. Kalau di perbatasan dibalikinnya pakai duit rupiah. Sumpah. Guys, kalian tahu gak kalau ada sebuah rumah yang ruang tamunya Indonesia dan dapurnya Malaysia? Jadi rumah tersebut tuh kayak terbagi menjadi dua dan itu beda negara. So kalau mau pindah ke Malaysia, kalian tinggal melangkah aja, kita udah beda negara guys. Rumah tersebut terletak di salah satu pulau di Kalimantan dan juga perbatasan Sabah gitu, yaitu Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pemilik rumah pada saat itu gak tahu sengaja atau memang kebetulan membangun rumah bener-bener di tengah-tengah perbatasan di Indonesia dan Malaysia gitu. Bahkan saking uniknya nih, rumah tersebut katanya sekarang tuh menjadi destinasi wisata dan banyak orang yang mengunjungi gitu. Kali ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat kira-kira seperti apa sih keadaan di perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Sekaligus kita bakal melihat juga rumah sebatik yang viral ini. So, tanpa lama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi make sure buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe di bawahnya, kan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita play videonya. Tahu nggak, Pulau Sebatik di utara Kalimantan dikuasai oleh dua negara. Bagian utara dikuasai Kerajaan Malaysia, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Republik Indonesia, yang dibatasi oleh garis lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Pembagian wilayah ini merupakan warisan kolonial Inggris dan Belanda yang dulu menguasai pulau ini. Secara administratif, bagian utara masuk distrik Tawau di negara bagian Sabah, Malaysia. Sedangkan bagian selatan masuk Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sebatik Indonesia terbagi ke dalam 5 kecamatan dan 19 desa. Adapun luas wilayah bagian Malaysia sekitar 187 km persegi dan bagian Indonesia 246 km persegi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 25.000 jiwa di bagian Malaysia dan 54.156 jiwa pada tahun 2023 di bagian Indonesia. Nah, yang unik, ada beberapa bangunan yang dibangun persis di perbatasan. Bahkan salah satunya menjadi destinasi wisata. Tuh kan, bener gak sih? Kayak dapurnya Malaysia. Kemudian ada juga kolam renang yang persis berada di perbatasan. Bahkan kantor camat Sebatik Utara juga berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik ini. Sempat ada wacana Sebatik bagian Indonesia ini akan dimekarkan menjadi kota otonom. Gimana menurut kalian? Setuju? Unik banget gak sih? Bener gak? Itu tuh gak tahu sengaja atau memang kebetulan gitu, dulu sebelum dibentuk memang udah ada bangunan. Kayaknya sengaja deh. Unik banget, bener gak sih? Dan pantas jadi destinasi wisata karena ini unik menurutku. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Pagi itu dari Sambas, saya akan melakukan perjalanan ke desa terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa ini. Dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu. Karena ini transportasi yang memang ada ya. Nggak ada jembatan kah? Ini ngeri banget kalau tiba-tiba air yang membesar gitu gak sih guys? Tapi ini Indonesia nih, khas motor Indo nih.
Setelah menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di Desa Temaju. Saya berhenti tepat di depan Tugu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Guys, di sini bedanya katanya Indonesia Dan masih ya, tanah. seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan, kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Wow, Indonesia. Malaysia ini kelihatan banget guys ininya, kesenjangannya. sini Malaysia, sini Indonesia. Ini benar sumpah gue. Biasa. Tuh, keren. Wah, ditutup gerbang kawat, duri-duri gitu. Kalimantan Barat dan Sarawak barusan, berarti ini beda dengan sebatik tadi. Akhirnya Ketika anak yang tinggal di perbatasan Indo-Malay beli es Oh, krim. beli es krim pakai duit apa nih? Tuh kan pakai duit ringgit, lihat guys. Oh, berarti memang berlaku dong guys, duit Indo di Malay dan duit Indo di Malaysia dan duit Malaysia di Indo. Kalau di perbatasan gitu, dibalikinnya pakai duit rupiah. Sumpah. Unik banget. akhirnya bisa mengunjungi perkampungan Malaysia, belanja menggunakan rupiah dan dikembalikan dengan uang ringgit. Oke. Di sana Malaysia. Setelah mengunjungi perbatasan Indonesia dan Malaysia, saya dan Bang Rudi pun melanjutkan perjalanan kembali. Tujuan saya kali ini yaitu mengunjungi perkampungan yang ada di Malaysia. Uniknya perkampungan Malaysia ini hanya berjarak beberapa meter dari perkampungan yang ada di Indonesia. Ya, yang membatasi hanyalah jalan kecil ini, yang sebelah kiri adalah Indonesia dan yang sebelah kanan adalah Malaysia. Oh. Ini gak ada gerbang khusus kayak tadi, ini kayak cuma dipisahin jalan doang. Syukurnya di saat saya mau melangkah masuk ke negara Malaysia, saya bertemu dengan 2 orang polis Malaysia yang akhirnya mengantarkan saya masuk sampai ke dalam perkampungan yang ada di sana. Ada polis yang berjaga, guys. Nah, batasnya cuma ini nih, parit. Di Indonesia. Di sana Malaysia. Mantap. Saya dan Bang Rudi pun mencoba berkeliling di perkampungan ini, dan Ini di saat mobil saya Malaysia. berkeliling sangat terasa banyak sekali perbedaan, mulai dari jenis kendaraan dan plat nomor yang sudah berbeda, dan bahasa Melayu yang digunakan pun sedikit berbeda. Itu ada tentara tuh. Jalan sedikit dari perkampungan, kita akan bertemu dengan sebuah villa yang sepertinya masih baru, dan di sana juga terlihat bendera negara Malaysia yang sedang berkibar. Masih di sekitaran villa, terdapat sebuah kedai kecil. Kami pun bersantai di sana sambil menikmati secangkir kopi. Ada kejadian unik yang kami alami. Di saat membayar kopi kita dengan rupiah, pemilik kedainya mengembalikan uang kita dengan uang ringgit Malaysia. Bayar rupiah. Dapat Balik ringgit. Ah, kayaknya cuma di sana deh berlakunya. Kalau di Indo kan harus ditukar dulu gitu. Ringgit ya? Maksudnya kalau di kota-kota besar. Kalau di Indonesia berarti berapa ya? 3.200 ya, atau 3.500 mungkin ya sekarang. Ke luar negeri tanpa paspor, asik nih. Hai dorang, kali ini aku sudah berada di patok perbatasan Sebatik. Indonesia dan Malaysia. Rupanya di depan patok ini ada warung perbatasan, jadi kalau haus singgahlah dulu ke sini. Habis itu barulah kita lanjut jalan-jalan ke dermaga. Sepengetahuanku, ini adalah salah satu jalur transportasi yang digunakan warga untuk bepergian ke Tawau Malaysia, kadang untuk bekerja atau berbelanja barang. Kalian udah pernah ke sini belum? Kalau Pakai tahu lebih perahu. banyak info, share ya di kolom komentar. Pakai perahu gitu guys, alat transportasi di sana. Kalau Dari patok perbatasan, yuk Nggak kita ada menuju ke jembatan spot lainnya. gitu. Selamat datang di Kampung Pancasila. Kita akan menuju ke rumah unik di Pulau Sebatik. nah ini rumah unik. Oh, Minum es ya. rumah unik yang dua apa sih? Dua negara. Gue pengen lihat.
Nah, itu dia rumah uniknya, rumah dua negara. Rumahnya terletak di jalan perbatasan di Desa Aji Kuning, Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Nasionalis betul bah, karena rumahnya dicat warna merah putih. Lagi-lagi kalau haus dan lapar, di sini ada warungnya juga loh yang menjual makanan. Oh iya, di samping rumah ini juga ada pos TNI loh, yang bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam rumah dua negara ini. Kita harus menaiki beberapa anak tangga. Nah, di dinding tepat di hadapan puncak tangga, sebelum berbelok ke pintu rumah, ada 2 lembar kertas terlaminating. Salah satunya menerangkan identitas pemilik rumah, yaitu Hajah Hajerah binti Saing. Lanjut, kita memasuki ruang tamu. Ruang tamunya ini masih wilayah Indonesia ya, dan didominasi dengan warna orange. Oh iya, kalau masuk ke dalam rumah ini wajib melepas alas kaki ya. Masih di ruang tamu, di dinding rumah dua negara ini ada beberapa foto yang terpampang, termasuk foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sama seperti ruang tamu pada umumnya, di sini juga ada televisi, ada pot bunga, ada sofa, tapi lebih banyak foto-fotonya sih. Selanjutnya kita akan menemukan 2 penunjuk arah. Maksudnya ruang tamu tadi Indonesia dan dapurnya adalah Malaysia. Tinggal melangkah 1 langkah kita udah masuk ke Malaysia tanpa menggunakan paspor. Kalau di ruangan ini serba hijau ya. Di ruangan ini terpampang foto Perdana Menteri Malaysia dan sederet tokoh Malaysia serta bendera Malaysia. Lanjut kita ke beranda rumah paling belakang. Di sini kita bisa melihat lagi sungai kecil dengan beberapa perahu kecil yang tengah bersandar. Seru kan berkunjung ke rumah unik dua negara? Rumah ikonik di Sebatik, Kalimantan Utara. Keren banget ya, unik banget, dan itu jadi ladang Ke luar negeri tanpa paspor. Mungkin buat pemilik rumahnya, karena orang tuh berbondong-bondong juga bakal penasaran sama seperti aku, pengen melihat gitu. Meskipun kayak cuman bangunan rumah, tapi unik guys. Itu tuh 2 negaranya gitu. Dan sampingnya juga ada sungai. Itu sungainya mungkin bisa kayak pasang surut gitu gak sih? Coba orang Sebatik ada gak yang nonton di sini? Coba komen. Menarik banget tempat kalian, dan itu menurut aku suatu nilai plus gitu ya. Berada di perbatasan, kalian bisa menjaga toleransi. Kayaknya di sana lebih rukun deh, bener gak sih, antara Indonesia dan Malaysia? Beda sama negara, beda sama di kota-kota besar kayak Jakarta, Kuala Lumpur. Tuh pasti bakal banyak ini. Tapi kalau berdekatan kayak gini tuh mereka bakal kayak bener-bener saudara banget, bakal kerasa banget sih menurutku. Tadi juga terbukti bahwa penggunaan mata uang ya, mereka tuh gak kekeh menggunakan mata uang negaranya. Gak tahu ini di negara dibenarkan atau enggak, tapi berlaku di sana gitu. Bisa, orang-orang bisa menggunakan 2 mata uang untuk transaksi. Keren. Gimana guys? Lumayan nambah pengetahuan kan, yang tadinya kita gak tahu Sebatik di mana sih gitu. Setelah nonton video ini lumayan lah kita jadi sedikit dapat gambaran. Kita ada sebuah pulau di Kalimantan namanya Sebatik yang terbagi menjadi 2, bahkan ada bangunan yang sengaja dibangun pas di tengah-tengah banget. Ada kolam renang juga pas di tengah-tengah, jadi kita kalau berenang ke sini tuh masuk wilayah Malaysia. Seru banget, dan ini jadi pengalaman sih. Kalau kalian yang udah berkunjung ke sana, menurut aku sangat beruntung banget. Tapi kayaknya jauh dari Jawa guys, untuk ke Kalimantan itu jauh banget, karena pulaunya juga beda, dan Kalimantan juga jauh gitu. Dan Kalimantan juga adalah pulau yang besar, jadi untuk menuju ke Sebatik dari Kalimantannya aja itu jauh. Mau menempuh jarak yang lumayan gitu. Dan tadi aku salpok transportasi mereka, ternyata masih menggunakan kayak perahu-perahu kecil, ngangkut motor gitu-gitu, tradisional banget. Mungkin jembatannya belum dibangun atau nggak tahu. Dan satu yang tadi aku notice banget, sayang banget ya, masih ada perbedaan yang cukup nyata gitu dilihat dari perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tadi dari jalannya aja, jalan Indonesia masih kayak lumpur gitu, tanah, tapi jalan Malaysia udah kayak diaspal dan bener-bener rapi banget. Aduh please, pemerintah Indonesia di perbatasan sana perhatikan banget, karena terlihat oleh negara sebelah tuh bener-bener nyata, kelihatan banget. Tadi ada orang polis-polis Malaysia yang lagi jaga, mereka lihat langsung keadaan Indonesia yang masih tanah gitu. Please perhatikan, aduh pemerintah Kalimantan nih bisa dong segitu aja jalan di daerah sana aja, biar gak terlihat perbedaannya gitu. Biar citranya tidak terlalu jelek lah istilahnya. Aku bener-bener bangga buat warga Sebatik, warga Kalimantan, Sabah, Sarawak. Kalian bisa menjaga keharmonisan antar 2 negara. Kalian rukun, hidup tenang. Itu yang aku apresiasi. Keren banget. So, itu saja guys video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.